sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, saya Aditya Herpavi. Apa kabar? Senang sekali rasanya saya bisa kembali menemani Anda hari ini. Go Healthy akan memberikan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Dan hari ini pemirsa, kita mau berkenalan sama narasumber kita, yaitu Pak Petrus Davi Ponda. Apa kabar Pak Petrus? Baik. Wah, baik. genggaman tangannya ini Baik. sangat sehat sekali. Pak Petrus terlihat sangat fresh, Pak Petrus ya. Tadi sebelumnya Pak Petrus kita sama-sama menyaksikan video profil bagaimana kehidupan manusia dewasa ini, bagaimana mereka banyak menghabiskan atau mengeluarkan banyak sekali uang dan waktu untuk menikmati gaya hidup. Kira-kira relate nggak sama pengalaman hidupnya Pak Petrus? Ya, relate sekali. Bapak sudah merasakan bagaimana kesehatan itu sangatlah penting atau bisa merupakan anugerah yang teramat penting bagi kehidupan. Amat sangat penting. Nah, pemirsa, akan semakin lengkap obrolan kita hari ini bersama praktisi kesehatan kita yang sudah hadir di sini. Ada Mas Boyke, apa kabar Mas? Kabar baik, sehat ya. Aditya. Dan juga ada Mbak yang paling cantik, Mbak Preti. Iya. Sehat Mbak ya? Salam sehat untuk kita Iya. semua. Dan jangan lupa bahagia. Nah, sekarang Pak Petrus lagi sibuk apa aja nih? Sejak stroke tidak ada punya kesibukan. Sudah 15 tahun sejak stroke tidak ada kesibukan. Tapi sangat semangat untuk bisa membangkitkan metabolisme tubuh Bapak sepertinya Harus. ya. Salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Betul. Sudah digunakan berarti ya Pak ya? Sudah. Sudah berapa lama Pak Petrus menggunakan teknologi laser, boleh tahu? Kurang lebih 3 tahun, 4 tahun. Dan pemirsa pasti penasaran ya, seperti apa profilnya Pak Petrus. Kita simak video berikut ini. Petrus Davi Ponda, meski memiliki riwayat terkena stroke, ia tidak pernah patah semangat. Dampak dari serangan stroke ini memang membuat tangan dan kaki kirinya menjadi lemah. Penglihatannya pun terganggu. Saat itu, ia mengalami stroke akibat pecah pembuluh darah di batang otak pada tahun 2009 dan sempat koma selama 3 hari. Saya kena stroke itu pada tahun 2009, bulan Februari kalau nggak salah ya. Tekanan darah itu 240. Namun, kini Petrus sudah belajar dan memahami pentingnya kesehatan. Untuk itu, ia sudah mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Bahkan, setelah terkena stroke, Petrus sudah bisa kuat mendaki gunung. Dengan teknologi laser itu, saya jadi mudah tidur. Yang kedua yang pasti adalah tekanan darah saya tidak tinggi. Saya merasakan badan saya juga tambah segar ya.
Pemirsa, itu dia tadi riwayat kesehatan atau riwayat hidupnya Pak Petrus yang pernah mengalami stroke pada tahun 2009, yaitu pecah pada pembuluh darah di otak bagian belakang ya Pak ya. Dan sebelumnya pemirsa, kita mau tanya lebih jauh nih, kita mau main dulu. Benar atau salah? Mata juling dapat disebabkan oleh stroke. Jawabannya benar atau salah? Menurut Pak Petrus, benar atau salah? Betul. Kenapa Pak? Saya ngalamin soalnya. Pak Petrus mengalami sendiri. Iya betul. Apa Pak yang Bapak rasakan Pak? Yang sebelah kiri ini agak ke atas, Bola matanya ya? bawah matanya. Iya. Yang kanan agak ke kiri malah. Apa yang dialami oleh Pak Petrus itu dia tidak bisa mengkoordinasikan bola matanya sehingga fokus matanya itu tidak lurus. Ya, itu yang disebut dengan juling atau yang namanya strabismus. Mengapa bisa terjadi? Karena kita tahu pada stroke itu ada dua macam. Yang pertama adalah stroke perdarahan, ya, pecahnya pembuluh darah, dan yang kedua adalah stroke sumbatan atau ischemic, tersumbat sehingga aliran darah di sana di daerah otak, pusat pengatur daripada gerakan bola matanya itu terganggu. Nah, ini adalah gambar daripada persarafan mata di otak. Bagian paling belakang itu yang namanya visual cortex. Dia menangkap benda-benda yang disalurkan melalui persarafan mata, dia juga mengatur daripada gerakan bola mata. Nah, kalau ini terganggu, terjadilah ketidakkoordinasian daripada gerakan daripada bola mata tersebut. Satu ke kiri, satu ke kanan yang disebut dengan juling atau strabismus. Bersamaan dengan perbaikan daripada stroke-nya itu sendiri, perlahan-lahan pengaturan koordinasi daripada bola matanya bisa juga membaik. Oleh karena itu, Pak Petrus tetap ya harus dikonsulkan kepada dokter mata, ya. Kemudian juga cepat diperbaiki aliran darah di sana. Dengan demikian bisa arahnya perlahan-lahan, fokusnya juga bisa menjadi benar kembali. Jadi pernyataan daripada Pak Petrus itu memang sudah tepat. Terjawab sudah ya pemirsa bahwa mata juling dapat disebabkan oleh stroke. Jawabannya adalah benar. Saat ini Pak Petrus sudah menggunakan teknologi laser. Sudah berapa lama Pak Petrus bisa dijelaskan? Kurang lebih ya 3-4 tahun. Apa yang dirasakan, perubahan yang dirasakan oleh Pak Petrus setelah menggunakan teknologi laser? Yang paling berasa sekali pertama adalah mudah tidur. Biasanya kan orang kalau makin umur makin susah tidur, ya kan? Dengan menggunakan alat ini saya jadi mudah tidur. Lalu setelah itu apa Pak Petrus? Badan rasanya lebih fit, seger aja enak gitu. Berpikir atau berbicara lebih lancar? Yang pasti berpikir lebih baik. Dalam berbicara ada perubahan? Lebih lancar ya. Lebih lancar Oke, bicaranya, lebih lancar ya. Lebih bagus ya untuk berkomunikasinya ya. Waktu di awal stroke itu pernah ngukur nggak atau sebelum stroke? Kira-kira tensi Pak Petrus saat itu berapa? Pertama kali stroke tuh rata-rata 180. 108. Tinggi banget ya Pak ya. Nah, begitu kena stroke itu, saya nggak tahu berapa karena saya kan koma 3 hari. Saya tahu dari teman-teman aja itu 240. 240 Emang Pak. nggak pernah berasa waktu 180 tuh nyeri atau apa? Nggak ada sama sekali perasaan itu. Saya nggak ngerasain itu. Pemirsa ini ya yang harus menjadi catatan kita bahwa hipertensi itu adalah the silent killer. Jadi pembunuh diam-diam. Dia tidak memberikan gejala ini. Tiba-tiba sampai koma. Betul. Ya, 240 baru ketahuan. Jadi yang terpenting adalah tolong lakukan check up khususnya untuk tensi. Seperti itu. Aliran darah, kualitas darah, dan kualitas pembuluh darah yang baik ini merupakan kunci yang penting untuk menunjang kesehatan tubuh kita. Nah, stroke sendiri adalah penyakit yang diakibatkan karena gangguan aliran darah di otak. Bisa berupa sumbatan atau pecah pembuluh darah. Yang dialami oleh Pak Petrus adalah pecah pembuluh darah. Hal ini terjadi karena kualitas pembuluh darahnya tidak dalam keadaan baik. Nah, seiring dengan meningkatnya usia, tensi yang tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau gaya hidup yang tidak sehat seringkali mengakibatkan kondisi sel darah tidak dapat mengalir dengan normal. Berikut adalah ilustrasinya.
di mana terjadi penempelan antara sel-sel darah sehingga mengakibatkan sebuah keadaan yang kita sebut dengan pengentalan darah. Sedangkan yang kita harapkan adalah aliran darah yang normal, di mana dia terpisah satu dengan yang lainnya. Ketika pengentalan darah ini didiamkan, lama-kelamaan nantinya dapat membentuk gumpalan-gumpalan darah yang bisa menyumbat di pembuluh darah. Ketika dia nyumbat di pembuluh darah otak, nantinya terjadi serangan stroke. Kalau nyumbat di pembuluh darah jantung, nanti terjadi serangan jantung. Inilah yang ingin kita hindari dengan cara salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan pada area pergelangan tangan kiri. Nantinya sinar laser akan menyinari dua pembuluh darah utama. Laser yang menyinari pembuluh darah ini akan menembus berbagai lapisan kulit. Yang dikerjakan adalah pembuluh darah secara optimal menghasilkan zat nitrik oxide. Zat nitrik oxide yang dihasilkan akan ikut bersirkulasi ke seluruh tubuh mengikuti aliran darah. Dia membuka pembuluh darah sehingga tekanan darah menjadi lebih terkendali. Dia juga membantu menguraikan gumpalan darah sehingga aliran darah dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Ketika aliran darah ini berjalan dengan lancar, otomatis sel-sel darah dapat mengantarkan zat gizi maupun oksigen ke seluruh sel tubuh kita dengan optimal. Nantinya membantu proses pemulihan, khususnya adalah untuk orang-orang yang memang pernah mengalami serangan stroke atau serangan jantung, itu akan terbantu sehingga kesehatannya dapat meningkat. Kita contoh yang dilakukan oleh Pak Petrus. Jangan putus asa karena selalu ada harapan, lakukan upaya lengkap ditambah dengan teknologi laser. Jadi teknologi laser yang diceritakan tadi oleh Mbak Preti itu adalah laser khusus untuk darah dan pembuluh darah, namanya low level laser. Nah, kalau lasernya itu berasal dari negara-negara barat, maka teknologi lasernya juga ditambahkan dengan teknologi akupunktur. Di pergelangan tangan ini ada titik-titik akupunktur, ada yang namanya PC6, ya PC itu perikardium, ada titik HT itu heart, jantung, kemudian juga ada LU7 itu lungs, itu adalah paru-paru. Jadi kita lihat gabungan teknologi barat dan timur tadilah yang akhirnya menghasilkan satu kebaikan untuk aliran darah dan pembuluh darah. Di samping itu juga tadi sudah kita dengar, Pak Petrus juga mengalami tidur yang nyenyak. Pada malam hari itu kita tahu melatonin sudah mulai berkurang pada orang-orang yang mengalami proses penuaan. Maka si teknologi laser itu membantu kembali supaya melatonin ini bekerja dengan optimal. Akibatnya kita akan tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar. Sementara pada siang hari kita pakai lagi pagi-pagi teknologi laser itu, dia akan mengaktifkan serotonin, hormon jaga, hormon untuk kita tetap waspada. Nah, serotonin ini membuat kita juga bekerja menjadi lebih bersemangat. Tidak heran kalau yang namanya Pak Petrus ini merasa kok lebih seger ya. Nah, lebih segar termasuk tentunya juga imunnya juga menjadi lebih baik. Pemirsa, ayo take action. Gunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titik tersebut telah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Mengapa harus di Gogomall? Karena ada layanan konsultasi kesehatan. Anda bisa mengikuti konsultasi gizi dan webinar dari para praktisi kesehatan. Anda akan dilayani dan dibantu oleh tim call center kami dan juga teknisi yang sangat berpengalaman. Garansi spare part nggak cuma 6 bulan, tapi 1 tahun. Biaya servis pun gratis. Dokter laser atau AccuLaser hanya tersedia melalui call center, website resmi kami, official marketplace, showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Pastikan ya, Anda mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat.
didukung oleh Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Nah pemirsa, tadi kita sudah dengarkan langsung ya bagaimana pengalaman Pak Petrus mengalami stroke kurang lebih 15 tahun yang lalu. Dan dari mulai susah tidur, juga susah beraktivitas, tapi setelah menggunakan teknologi laser kurang lebih 4 tahun yang lalu, beliau merasakan betul bagaimana manfaatnya. Dari mulai tidurnya yang menjadi lebih teratur dan mudah, tensinya juga sangat terjaga, aktivitasnya pun jadi lebih gampang sekarang, lebih mudah, dan otomatis moodnya pun jadi lebih terjaga ya, kelihatan wajahnya lebih fresh saat ini. Nah singkat kejadian, stroke waktu itu sedang di rumah ya Pak, berarti Pak ya? Di rumah. Pada saat pertama kali yang saya rasakan itu mata jadi kuning. Pandangan tuh jadi kuning? Kuning. Terus muka karena saya tebal gitu. Kebas ya Pak Kebas. ya? Ya, saya tahu deh, saya karena bakal kena stroke, saya udah tahu. Udah tahu ya Pak? Udah tahu, saya bilang. Makanya saya bilang, anak saya masih kecil tuh, Pak, masih SD dia. Ini Bapak bakal kena stroke, Pak. Saya Masih sadarkan diri ya Pak? Masih sadar. Cuman udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Cuma saya tahu nih pasti saya mau dibawa ke rumah sakit nih. Apakah ada bagian-bagian tertentu yang mengalami kelumpuhan sementara saat itu Pak? Saya waktu itu saya nggak, kayaknya rasanya normal gitu loh. Oh rasanya normal ya? Rasanya normal. Rasanya. Tapi ketika jalan Baru. nggak bisa, Nah, ya kan? itu saya rasa- Ngomong rada cadel, Betul. terus mata ngelihat nggak bisa Langsung ngelihat jadi lurus, nyeri. ya kan? Turun dari tempat tidur, saya bilang, saya bisa turun sendiri. Rasanya Oh, bisa sendiri. Rasanya. Nah, Begitu saya duduk langsung. kayak karung pakai air tuh, pet gitu, Langsung jatuh. jatuh. Nggak ada tenaga sama Nggak ada sekali ya tenaga. Pak ya? Baru situ saya sadar, ini saya kena stroke beneran ini. Sisi mana Pak yang terdampak Pak? Kiri atau kanan Pak? Yang kiri. Yang kiri ya Pak ya? Yang kiri. Ada gangguan keseimbangan gitu Pak? Keseimbangan. Iya. Oke, ada gangguan Jadi- keseimbangan ya Pak ya? Betul. Nah ini sangat nyambung nih dengan tahukah Anda tips latihan untuk meningkatkan keseimbangan pasien stroke? Jadi pada pasien stroke seringkali mengalami gangguan keseimbangan yang bisa disebabkan oleh dua hal utama. Yang pertama adalah kelemahan pada satu sisi tubuh, atau yang kedua bisa seperti yang dialami oleh Pak Petrus, yaitu gangguan pada pusat pengatur keseimbangan yang ada di batang otak. Nah ketika terjadi hal demikian, maka keseimbangan pada pasien stroke otomatis akan terganggu dan mengakibatkan pasien stroke rentan jatuh. Di sini saya akan membagikan tips satu gerakan yang bernama lateral trunk bend dapat membantu meningkatkan keseimbangan pada pasien stroke ketika dilatih secara rutin. Caranya adalah mudah, bisa dilakukan pada posisi duduk maupun berdiri. Saya anjurkan lakukan pada posisi duduk, terutama saat bangun di pagi hari. Kita duduk di tepi kasur dengan posisi badan tegak. Lalu kedua tangan diletakkan pada paha atas. Kita mulai ke sisi kanan terlebih dahulu ya. Lalu tekuk badan ke sisi kanan dan tahan selama beberapa detik. Saya anjurkan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita balik pada sisi berikutnya, itu ke sisi kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Tujuan telapak tangan diletakkan pada paha bagian atas adalah untuk membantu mempertahankan posisi agar jangan sampai terjatuh. Apabila dilatih secara rutin minimal 10 kali pada sisi kanan dan sisi kiri, nanti bisa ditingkatkan secara bertahap dengan posisi berdiri. Agar upaya pemulihannya menjadi lebih maksimal, jangan lupa juga gunakan teknologi laser bersama dengan intranasal dan juga teknologi NMES yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda khususnya untuk
pasien pasca stroke agar proses pemulihan menjadi lebih baik dan juga mencegah terjadi stroke berulang. Lakukan latihan tadi secara rutin bisa bantu keseimbangan pasien stroke. Plus, jangan lupa pakai teknologi laser juga ya. Harus rutin digunakan agar bantu percepatan pemulihan stroke. Pak Petrus biasa pakai untuk durasi yang berapa lama atau berapa menit? Biasanya pakai 30 menit. 30 menit. Kadang-kadang 60. Dikombin atau digabungkan dengan menggunakan intranasal, Pak, yang ke hidung? Pakai ya. Pakai juga. Sama, durasinya juga 30 menit juga. Kalau itu saya 15-30. Teknologi intranasal. Jadi untuk pasien stroke ini banyak sekali membantu. Kenapa? Teknologi intranasal ini adalah extension dari si teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan. Kenapa harus dimasukkan ke dalam hidung sih? Karena yang namanya otak, pembuluh darahnya banyak banget. Dan kita tahu pada pasien-pasien stroke hampir semua kelainan-kelainannya terjadi karena pusat-pusat di otak yang terganggu. Ketika dinyalakan teknologi laser, maka dia akan membuat nitric oxide itu menjadi aktif dan disebarkan ke seluruh pembuluh-pembuluh darah di kepala. Orang terkena stroke biasanya lebih cepat menjadi pikun. Kepikunan juga bisa dibantu agar supaya tidak terlalu cepat pikun. Kemudian juga keseimbangan tadi seperti yang dialami oleh Pak Petrus itu juga dibantu. Bahkan juga dipakai juga untuk membantu orang-orang yang terkena sinusitis. Dengan menggunakan teknologi intranasal, dia akan bermanfaat banyak sekali, khususnya untuk perdarahan ataupun aliran-aliran darah di daerah otak. Oke? Nah, ada satu lagi nih pemirsa, teknologi yang akan dijelaskan oleh Mbak Preti. Ini untuk syaraf dan otot. Silahkan Mbak Preti. Ya, jadi ada teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa membantu pasien stroke untuk mempercepat proses pemulihan. Teknologi NMES ini akan bekerja sama, dia sinergis dengan teknologi laser pada satu perangkat yang sama bisa Anda gunakan. Teknologi NMES akan memberikan stimulus pada saraf dan otot sehingga otot mengalami gerakan pasif. Pergerakan pasif ini akan memicu proses pemulihan dengan lebih baik karena pertama dapat mengurangi spastisitas atau kekakuan yang sering dialami oleh penyintas stroke. Lalu yang kedua adalah dia mendukung proses neuroplastisitas. Sebuah kemampuan di mana sel saraf yang masih sehat akan membentuk jalur-jalur yang baru karena terjadi pergerakan secara pasif yang dialami. Saya ingatkan untuk Anda pemirsa di rumah yang saat ini sedang berjuang pulih dari stroke, ingat untuk gunakan teknologi laser, intranasal, dan teknologi NMES di satu perangkat yang sama secara bersamaan untuk menunjang proses pemulihan dengan lebih baik dan juga mencegah terjadi stroke berulang. Gak cuman untuk penyintas stroke aja pemirsa, jadi bisa juga digunakan sebagai bentuk pencegahan, khususnya untuk Anda yang jarang olahraga, yang duduk dalam waktu yang terlalu lama, atau yang ketiga tidak pernah melatih ototnya sama sekali, boleh coba gunakan teknologi laser bersama dengan teknologi NMES. Buat pemirsa yang baru bergabung, kita rangkum riwayat medisnya Pak Petrus. Di sini ada Petrus Davi Pondah, 61 tahun, riwayat kesehatan, hipertensi, tekanan darah, sistolik mencapai 240, terkena stroke, pecah pembuluh darah di batang otak atau di otak bagian belakang. Kaki dan tangan kiri menjadi sangat sulit untuk digerakkan, penglihatan pun terganggu. Dan setelah pemakaian teknologi laser, tekanan darah beliau sudah terkendali di sekitar 120/80. Tidur pun terasa jauh lebih nyenyak dan mudah. Tubuh terasa lebih bertenaga, pemulihan gejala sisa stroke menjadi lebih cepat. Kalau kita lihat Pak Petrus ya, atau orang-orang yang sudah tertolong dengan menggunakan teknologi laser, kita selalu mengatakan bahwa stroke itu bukan akhir segalanya. Ya, selama kita masih semangat, ya, selama kita masih ingin tetap sehat, maka kita upayakan hidup kita jauh lebih sehat, pola hidup sehat dijalankan, anjuran dokter dilakukan, obat-obat diminum, dan jangan lupa gunakan teknologi laser. Karena apa? Dia bekerja untuk darah dan pembuluh darah. Sementara stroke penyebabnya dari mana? Dari aliran darah yang tersumbat. Jantung sebabnya dari mana? Sama, dari aliran darah yang tersumbat. Ginjal, gagal ginjal dari mana? Aliran darah yang tersumbat. Jadi
Kalau kita memang ingin sehat sampai usia tua, termasuk mereka-mereka yang sudah terkena stroke dan ingin memperbaiki dengan cepat, yuk kita gunakan teknologi laser dengan kelengkapan-kelengkapannya. Ada teknologi yang intranasalnya, extensionnya, dan juga ada teknologi NMES-nya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Boyke penjelasannya, juga kepada Mbak Preti dan tentunya Pak Petrus yang sudah bersedia berbagi cerita pengalaman Terima kasih hidupnya. kembali. Sudah pernah mengalami stroke dan semoga di kemudian hari tetap terjaga kesehatannya Pak ya. Dan ingat selalu menggunakan teknologi laser secara rutin dan berkala sesuai dengan anjuran ya. 2 kali sehari, pagi dan malam hari antara 15 menit sampai dengan 60 menit sesuai dengan kebutuhan. Dan pemirsa, saya ingatkan sekali lagi agar Anda menggunakan dokter laser atau Equilaser dari Gogomall, sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Produk Equilaser yang saya pakai adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Guna memastikan layanan yang terbaik dan maksimal kepada semua konsumen kami. Dokter laser atau Equilaser hanya tersedia melalui call center, website resmi kami, official marketplace, dan showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Pastikan ya, Anda mendapatkan dokter laser atau Equilaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.